Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih di dalam Kristus Yesus dimanapun kita berada. Untuk mengawali segala aktivitas kita, marilah terlebih dahulu kita merenungkan firman Tuhan. Untuk itu kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Bapa, pemilik kehidupan kami, untuk setiap kasih setiamu yang masih boleh kami rasakan melalui kesehatan dan nafas kehidupan yang masih Tuhan berikan bagi kami. Ya Tuhan, sebentar kami mau merenungkan firman-Mu. Kuasailah hati dan pikiran kami dengan roh-Mu ya Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini diambil dari Yeremia pasal 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih di dalam Kristus Yesus, di tengah kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi ini, kita berpikir semakin banyaklah yang dapat kita andalkan di dalam kehidupan kita ini. Seringkali dalam kehidupan kita ini, ketika kita memiliki sedikit materi yang lebih dari orang lain, kita mengandalkan semuanya itu dan cenderung pula kita menjadi sombong. Di tengah kemajuan pengetahuan kita ini, seringkali kita sudah merasa bahwa kita lebih tinggi dari orang lain, sehingga kita mengandalkan pikiran kita itu, mengandalkan pengetahuan kita itu, dan kita merendahkan orang lain yang mungkin tingkat pendidikannya lebih rendah dari kita. Firman Tuhan mau mengatakan kepada kita Bapak dan Ibu, bahwa kehidupan yang diberkati adalah kehidupan orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Bagaimanapun kelebihan kita Bapak dan Ibu di dalam kehidupan ini, itu semua tidak menjamin hidup kita akan bahagia. Itu semua tidak akan menjadi penjamin hidup kita akan terberkati jika kita tidak terlebih dahulu mengandalkan Tuhan. Jika kita membaca, mengikuti informasi yang disebarkan di media sosial Bapak dan Ibu, ada suatu negara yang mencoba memungkiri bahwa Tuhan itu tidak ada, sehingga ternyata tidak lama setelah mereka mempertunjukkan ketidakpercayaan mereka bahwa Tuhan itu ada, negara mereka justru mengalami musibah. Dari sini kita dapat melihat Bapak dan Ibu, bahwa ternyata apa yang kita pikirkan itu tidak bisa diandalkan. Ternyata ketika kita tidak menganggap adanya Tuhan di dalam kehidupan kita, justru pada saat itu kita akan merasakan bagaimana pekerjaan Tuhan, bagaimana Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita. Untuk itu Bapak dan Ibu, jangan sekali-kali kita mencoba untuk tidak mengakui Tuhan di dalam kehidupan kita. Demikian pula lah yang dilakukan bangsa Israel pada saat firman Tuhan ini Bapak dan Ibu. Untuk itu Yeremia mau mengingatkan mereka, mau mengingatkan bangsa Yehuda, bangsa Israel, supaya mereka jangan lagi tinggal di dalam penyembahan-penyembahan mereka yang berhala itu. Jangan lagi hanya mengandalkan pikiran-pikiran mereka, supaya mereka tidak berkali-kali mengandalkan diri mereka sendiri. Karena semuanya itu justru akan menjatuhkan penghakiman bagi mereka. Itulah sebabnya bangsa Israel terbuang. Demikian juga dengan kita Bapak dan Ibu. Walaupun banyak kelebihan kita, andalkanlah Tuhan di dalam kehidupan kita. Jangan andalkan diri kita, jangan andalkan orang lain. Ketika kita mengandalkan diri kita, besar kemungkinan Bapak dan Ibu kita akan merasakan lelah sendiri. Justru kita akan merasakan selalu kekurangan di dalam kehidupan kita. Demikian juga ketika kita mengandalkan orang lain, besar kemungkinan kita akan mengalami kekecewaan, karena orang lain tidak bisa kita andalkan di dalam hidup kita. Hanya Tuhanlah yang bisa kita andalkan. Di ayat selanjutnya Bapak dan Ibu, di ayat 8 kita juga dapat melihat bahwa kehidupan orang-orang yang selalu mengandalkan Tuhan akan selalu menghasilkan buah dari pengharapan kita Bapak dan Ibu. Untuk itu, apapun pengharapan kita, mari kita serahkan kepada Tuhan. Kalaupun hingga saat ini kita masih menanti jawaban buah dari pengharapan kita, maka tetaplah tekun berpengharapan Bapak dan Ibu. Karena untuk segala sesuatu ada masanya.
maka bersabarlah, tetaplah mengandalkan Tuhan. Tetaplah serahkan segala pengharapan kita, segala pikiran kita, segala apa yang bahkan ingin kita kerjakan dalam kehidupan kita ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Supaya apa? Supaya Tuhan menjadikan semuanya berhasil, supaya kehidupan kita dipenuhi berkat dari Tuhan. Amin, kita berdoa. Terpujilah ya Tuhan, nama-Mu yang agung, yang kami sembah di dalam Yesus Kristus. Terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami terima, yang mengingatkan kami ya Tuhan, untuk selalu mengandalkan-Mu di dalam kehidupan kami, untuk selalu mengandalkan-Mu di dalam setiap pengharapan kami. Ya Bapa yang baik, Engkau mengetahui setiap pengharapan kami pribadi lepas pribadi. Untuk itu melalui firman-Mu ini, kami mau menyerahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhanlah kiranya yang memberikan buah yang terbaik sesuai dengan kehendak Tuhan bagi setiap pengharapan kami. Bapa di dalam surga, kami turut mendoakan untuk setiap orang-orang yang mungkin pada saat ini di dalam keadaan sakit penyakit. Tuhanlah yang memberikan kesehatan bagi mereka. Tuhanlah yang memberikan pemulihan bagi mereka. Begitu juga ya Tuhan bagi saudara-saudari kami yang mungkin pada saat ini di dalam beban pikiran yang berat, di dalam pergumulan. Tuhanlah yang memberikan jawaban atas kehidupan mereka, atas setiap pergumulan dan beban pikiran mereka. Kami tidak bisa ya Tuhan melakukan, menjalani hari-hari kami tanpa Engkau bersama-sama dengan kami. Untuk itu berkenanlah Tuhan mendampingi kami, mengawali segala langkah kaki kami, ketika kami akan melakukan aktivitas kami sepanjang hari ini. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Semangat menjalani aktivitas Bapak dan Ibu, tetap mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita. Shalom.